Halo semuanya, selamat datang di channel Movie Story. Pada kesempatan kali ini, Movie Story akan membahas alur cerita film yang berjudul The Silent Moonhead Woman yang dirilis pada tahun 2007. Tapi, sebelum memulai, saya mau mengingatkan kalau ini adalah konten full spoiler. Jadi, bagi kalian yang belum menonton filmnya, lebih baik kalian menonton filmnya terlebih dahulu. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke dalam isi ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan seluruh warga kota yang mulai membahas tentang mitos Kuchi Sakyona atau wanita bermulut robek. Mulai dari anak kecil hingga orang dewasa sedang membahas mitos tersebut. Dahulu diceritakan bahwa wanita bermulut robek adalah wanita yang sangat cantik. Meskipun memiliki paras yang rupawan, wanita ini memiliki sifat yang bertolak belakang dengan parasnya itu. Wanita ini terkenal memiliki sifat sombong dan suka berselingkuh. Suatu hari, suami dari wanita ini tahu jika si wanita sedang berselingkuh. Akibatnya, sang suami pun menjadi marah dan langsung merobek mulut si wanita agar dia tidak cantik lagi. Wanita itu pun menjadi sangat bersedih karena wajahnya menjadi hancur. Untuk menutupi wajahnya yang mengerikan, selama sisa hidupnya, si wanita harus menggunakan masker. Dan ia pun meninggal dalam kesedihan. Suatu hari, kota itu dilanda gempa yang cukup besar. Gempa itu akhirnya membangunkan dan membebaskan Kuchi Sakyona ke dunia manusia lagi. Di saat hal itu terjadi, seorang guru bernama Noboru mulai mendengarkan bisikan yang bertanya, "Apakah aku cantik?" Di saat bersamaan, seseorang anak laki-laki diculik oleh Kuchi Sakyona. Anak ini pergi ke taman kota bersama dua temannya pada sore hari untuk melihat kedatangan Kuchi Sakyona. Akan tetapi, tanpa mereka sadari, Kuchi Sakyona telah bangkit dan mulai meneror warga kota. Berita tentang anak kecil yang diculik oleh Kuchi Sakyona kini mulai menyebar ke seluruh kota. Para siswa di sekolah juga dibuat ketakutan tentang berita tersebut. Agar tidak ada lagi anak-anak yang diculik, pihak sekolah memerintahkan para guru untuk mengantar kepulangan murid sampai ke rumah mereka masing-masing. Kepala sekolah juga memerintahkan semua murid untuk berhenti membicarakan tentang wanita itu dan jangan sesekali pergi tanpa izin orang tua. Sepulang sekolah, seorang guru bernama Kyoko mengantarkan para muridnya sampai kepada orang tua mereka masing-masing. Dan tersisalah seorang gadis bernama Mika yang belum juga dijemput oleh orang tuanya. Mika adalah anak yang sering dibully di sekolah. Dia hanya memiliki satu teman yang bernama Natsuki. Ia juga sering dipukuli oleh ibunya sendiri. Sejak kematian ayahnya, ibu Mika mengalami masa sulit hingga dia pun melampiaskannya dengan memukul Mika. Ketika ibu Mika datang untuk menjemputnya, Mika malah menghindari dan tidak mau diajak pulang oleh ibunya. Alhasil, Kyoko pun menemani Mika hingga ia siap untuk pulang ke rumahnya. Kemudian, Mika memperlihatkan bukti kejahatan ibunya yang sering memukulnya tanpa henti. Tubuh Mika dipenuhi luka lebam akibat sering dipukul oleh ibunya. Lalu, Mika berkata kepada Kyoko bahwa dirinya sangat membenci ibunya sendiri. Kyoko yang juga seorang ibu langsung memarahi Mika karena tidak hormat kepada ibunya sendiri. Kyoko sebenarnya memiliki anak perempuan, tapi dirinya kini telah bercerai dengan suaminya dan anaknya pun tinggal dengan suaminya. Kyoko pernah sekali memukul anaknya hingga anaknya menjadi benci kepada dirinya. Hal itulah yang menyebabkan Kyoko marah ketika Mika berkata bahwa dia membenci ibunya. Karena dibentak Kyoko, Mika pun segera lari menjauh dari tempat tersebut. Namun, ia malah ditangkap oleh sosok Kuchi Sakyona. Melihat hal tersebut, Kyoko menjadi sangat syok hingga dirinya tidak bisa berkata-kata ketika Mika diculik. Setelah penculikan, Kyoko dimintai keterangan oleh polisi. Di sana, dia melihat ibu Mika yang sangat bersedih ketika mengetahui bahwa Mika telah diculik. Kyoko tahu bahwa ini merupakan salahnya dan ia mulai mencoba mencari keberadaan dari Mika. Lalu, ia secara tidak sengaja bertemu dengan Noboru. Noboru datang menemui Kyoko untuk bertanya tentang wajah Kuchi Sakyona. Kemudian, Noboru segera memperlihatkan foto ibunya dan Kyoko menjadi sangat kaget karena wajah ibu Noboru sama persis dengan Kuchi Sakyona.
Tak berserang lama, Noboru lagi-lagi mendengar suara bisikan tentang wanita yang bertanya apakah aku cantik. Setiap Noboru mendengar bisikan itu, ia langsung mengetahui bahwa akan ada anak kecil yang diculik lagi. Kemudian, mereka berdua pun segera pergi ke sumber suara itu untuk menyelamatkan anak yang akan diculik. Lalu, mereka pun sampai di rumah anak kecil yang bernama Masatoshi. Beruntungnya, mereka sampai di sana tepat pada waktunya. Mereka berdua pun segera mencegah wanita itu untuk menculik Masatoshi. Karena Kochi Sakiona hampir membunuh Noboru, Kyoko pun terpaksa menusuk Kochi Sakiona selama beberapa kali hingga dirinya pun terjatuh. Tak lama setelah itu, mereka pun sangat kaget karena Kochi Sakiona berubah menjadi wanita yang berbeda. Dari sini, mereka mengetahui bahwa Kochi Sakiona telah merasuki tubuh si wanita untuk menculik dan membunuh para korbannya. Wanita yang dirasuki adalah seorang ibu bernama Kazuko Yoshida. Setelah kejadian itu, Noboru mengantar Masatoshi ke kantor polisi agar Masatoshi mendapatkan penjagaan. Sebelum pergi, Masatoshi memberikan sebuah buku di mana terdapat informasi yang dia ketahui tentang Kochi Sakiona. Saat kasus Kochi Sakiona menyebar, Masatoshi mencari banyak informasi mengenai wanita tersebut. Dengan informasi yang diberikan Masatoshi, Noboru dan Kyoko pun sangat terbantu. Kemudian, mereka berdua segera memberitahu kedua anak Kazuko bahwa ibu mereka telah meninggal. Lalu, Noboru menceritakan tentang ibunya yang berubah menjadi Kochi Sakiona. Dahulu, ibunya seperti dirasuki oleh Kochi Sakiona. Ibunya kerap memukulinya dan juga kedua saudaranya. Hingga pada suatu hari, ibu Noboru membawa kedua saudaranya ke suatu tempat, dan hingga saat itu, kedua saudara Noboru tidak dapat ditemukan. Sebelum dia menyelesaikan ceritanya, Noboru kembali mendengar suara Kochi Sakiona. Ia dan Kyoko langsung pergi menuju ke sumber suara tersebut. Sementara itu, teman Mika yang bernama Natsuki pergi bersama ibunya untuk mencari keberadaan dari Mika. Dalam pencarian Mika, Natsuki dibantu oleh 3 teman kelasnya yang sempat membuli Mika. Mereka merasa bersalah karena telah membuli Mika. Maka dari itu, mereka bersedia membantu Natsuki untuk mencari Mika. 3 temannya itu pergi bersama ayahnya untuk mencari Mika di kota, sedangkan Natsuki mencari Mika di sekitar rumahnya dengan ibunya. Ketika sedang melewati sebuah taman, ibu Natsuki malah dirasuki oleh Kochi Sakiona. Kochi Sakiona pun segera menculik Natsuki dan membawanya ke tempat persembunyiannya. Di tempat persembunyiannya, ternyata ada Mika dan juga anak laki-laki yang sempat menghilang. Karena Natsuki dan anak itu terus saja berteriak, Kochi Sakiona merobek mulut Natsuki dan membunuh anak laki-laki tersebut. Mereka pun hanya bisa diam ketika melihat temannya dilakukan seperti itu. Setelah membunuh anak laki-laki, Kochi Sakiona membuang jasadnya ke sebuah parkiran. Jasad bocah itu ditemukan oleh seorang kakek dan cucunya yang habis berbelanja. Kemudian, Natsuki dibiarkan begitu saja di taman sendirian. Natsuki kemudian ditemukan oleh ayahnya dan juga ketiga temannya. Setelah kabar tentang meninggalnya bocah lelaki itu beredar, ibu Mika tidak bisa menahan dirinya lagi. Ia pun secara diam-diam keluar dan segera pergi ke rumah teman-teman Mika. Lalu, salah satu warga yang dikunjunginya memberitahukan jika lokasi tempat Kochi Sakiona menyekap korbannya berada di sebuah rumah beratap merah yang berada di atas bukit. Sementara itu, Kyoko dan Noboru telah mengetahui tempat di mana Kochi Sakiona menyekap korbannya. Menurut informasi yang ditulis Masatoshi, Kochi Sakiona menyembunyikan korbannya di rumah yang memiliki atap berwarna merah. Kemudian, Noboru tahu jika rumah yang dimaksud adalah rumah masa kecilnya. Mereka pun segera pergi menuju rumah lama dari Noboru. Sampai di sana, Kyoko dan Noboru mulai berkeliling rumah. Di sana, Noboru menemukan sebuah pisau. Lalu dirinya ingat bahwa dirinya lah yang telah membunuh ibunya sendiri. Dahulu, ibu Noboru berhasil mengendalikan dirinya sehingga dia bisa meminta pertolongan Noboru. Setelah sadar dari kerasukan, ibunya mengaku bahwa dia telah membunuh kedua saudara Noboru. Lalu, ibunya meminta Noboru untuk memenggal kepalanya saja. Ia takut jika suatu hari nanti dirinya akan membunuh Noboru seperti kedua saudaranya. Noboru
sangat tidak tega melakukan hal tersebut. Alhasil, dirinya pun hanya menusuk dan tidak sengaja merobek mulut ibunya. Kemudian, Noboru menyembunyikan mayat ibunya di sebuah lemari. Setelah menceritakan hal tersebut, Noboru dan Kyoko melihat ada sebuah ruangan yang berada di belakang lemari. Kyoko masuk ke ruangan itu dan menemukan Mika dalam keadaan terikat. Di sana, mereka berdua juga menemukan kerangka dari mayat kedua saudara Noboru. Lalu, mereka berdua segera membawa Mika keluar dari ruangan tersebut. Ketika mereka hendak keluar, Koichi Sakiona memotong kaki Noboru dengan gunting rumput. Setelah itu, Koichi Sakiona memukuli Kyoko hingga pingsan dan membawa Mika dan Noboru ke ruangan tadi. Tak lama kemudian, ibu Mika datang ke rumah itu dan menemukan Kyoko dalam keadaan pingsan. Lalu, mereka berdua segera pergi untuk menyelamatkan Noboru dan juga Mika. Koichi Sakiona mencoba untuk melukai Noboru lagi. Akan tetapi, aksinya langsung dihentikan oleh Kyoko yang langsung menusuk Koichi Sakiona. Saat Noboru akan memenggal kepala Koichi Sakiona, ternyata Koichi Sakiona telah berpindah ke tubuh ibunya Mika. Kemudian, Noboru memenggal kepala ibu Mika yang sedang dirasuki oleh Koichi Sakiona dan segera meminta Kyoko dan Mika untuk pergi dari rumah tersebut. Setelah Noboru berhasil memenggal kepala ibu Mika, Kyoko dan Mika berpikir semua ini telah berakhir. Beberapa hari kemudian, Kyoko pergi mengunjungi anaknya untuk pertama kalinya. Ia pun memeluk erat anaknya karena dirinya sudah sangat-sangat rindu. Akan tetapi, Kyoko tiba-tiba saja mengalami batuk-batuk. Tak lama setelah itu, kita akan melihat wajah Kyoko terlihat seperti Koichi Sakiona. Dia juga membawa gunting rumput di tangannya dan bersiap melukai anaknya sendiri. Lalu, kita akan mendengarkan bahwa Koichi Sakiona bertanya, apakah dia cantik atau tidak. Dan film pun selesai. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, karena itu akan sangat membantu kemajuan channel ini. Kalau begitu, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.